Kenapa sih Mbak muncul belakangan ini ujaran kebencian yang banyak ditujukan kita lihat banyak pada pejabat publik, artis, mungkin pemuka agama, kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Gini ya, seringkali secara tidak sadar kita mengekspresikan ketidaksukaan kita secara eksplisit. Lupa bahwa menggunakan media sosial itu juga ada etiketnya, dan media sosial jadikan tempat yang asik untuk bikin pesan yang baik. Novi Kurnia atau yang lebih sering disapa Mbak Novi adalah dosen Departemen Ilmu Komunikasi Sipol UGM. Pada tahun 2017, beliau menjadi salah satu penggagas dan koordinator peneliti Jaringan Pegiat Literasi Digital atau Jabelidi. Kiprahnya sebagai pegiat media dan literasi digital membuatnya tidak asing lagi untuk berdiskusi tentang pentingnya memberantas hoax di era modern seperti saat ini. Selamat pagi Mbak Novi. Selamat pagi Mas Rum. Wah, sudah lama ya Mbak nggak berjumpa. Sudah hampir setahun ya? Hampir setahun karena situasi. Betul. Dan protokol kesehatan. Ini pun kita berjauhan. Iya, kayaknya gimana ya, duduk berjauhan begini. Kalau biasanya ngobrol kan harus lebih dekat ya. Tapi apa boleh dikata, sedang pandemi protokol kesehatan yang utama ya Mbak Novi. Betul, tapi kan kita masih bisa saling bertatapan Mas Rum. Siap itu Mbak yang Novi. penting, kontak Ya. mata itu Kontak penting mata. untuk komunikasi. Ya. Nah, sepanjang setahun ini kita hanya ketemu lewat Instagram ya Mbak dan WhatsApp group. Dan WhatsApp group gitu. Dan seperti yang kita tahu pengguna internet ya, kita juga pengguna internet di Indonesia banyak sekali. Lebih dari 150 juta mungkin Mbak nanti. Betul. Mbak Novi yang tahu angkanya. Dan di situ nampak dinamis sekali ya Mbak. Betul. Ada banyak hal dibicarakan, bahkan ya kalau kita tahu di Instagram, di media sosial, di WhatsApp group bahkan akhir-akhir ini yang mengkhawatirkan kita, terutama dalam konteks konsensus kebangsaan ya Mbak, yang sedang kita bicarakan pada edisi-edisi Polgov Talks kali ini. Itu yang salah satu yang mengkhawatirkan semua kita adalah ujaran kebencian Mbak Novi atau hate speech. Nah, saya sendiri sebetulnya pengen tahu banyak sih Mbak tentang ujaran kebencian. Mungkin ketika saya dulu berkuliah atau sekolah, materi tentang itu mungkin belum ada. Belum Mbak. ada. Di PPKN mungkin waktu itu belum ada ya. Nah, sekarang itu nampak semakin dekat dengan kehidupan kita, apalagi di media sosial. Nah, pertanyaan saya pertama terkait ekspertis Mbak Novi sebagai pegiat literasi digital. Kenapa sih Mbak muncul belakangan ini ujaran kebencian yang banyak ditujukan kita lihat banyak pada pejabat publik, artis, mungkin pemuka agama, kelompok masyarakat, dan lain sebagainya. Oke, saya kira ujaran kebencian itu pada dasarnya adalah tindakan komunikasi ya yang dilakukan individu atau kelompok untuk menunjukkan ketidaksukaan atas perbedaan. Perbedaan ini bisa macam-macam, bisa terkait dengan afiliasi politik, bisa terkait juga dengan agama, bisa terkait juga dengan misalnya saja etnis atau kesukuan, bahkan sampai ke bentuk fisik, kemudian preferensi seksual, dan juga yang lainnya ya. Jadi yang terkait dengan perbedaan manusia gitu. Nah, kenapa ujaran kebencian ini muncul di berbagai macam media sosial dan sebenarnya juga dalam kehidupan sehari-hari? Karena memang media sosial itu memungkinkan kita untuk menulis apapun, mengupload video atau foto apapun, sehingga seolah-olah kebebasan ada di sana gitu. Nah, padahal yang namanya ujaran kebencian ya, kebencian kok diujar gitu ya. Kalau istilahnya secara kasar, itu adalah salah satu bentuk dari konten yang negatif,
bukan konten yang baik gitu. Jadi tentu saja ujaran kebencian ini akan menimbulkan dampak tidak hanya untuk individu atau kelompok atau organisasi yang tidak mengenakan. Karena apa? Masa iya sih kita dibenci tapi bisa dibaca oleh publik gitu ya. Makanya tadi Mas Rum bilang sasarannya bisa macam-macam. Bisa pejabat, bahkan sampai hingga presiden, dan itu di negara manapun gitu ya. Kemudian politisi, kemudian selebriti gitu ya, atau artis, dan juga kadang juga orang biasa. Nah, kenapa bisa muncul seperti itu? Karena tadi media sosial memungkinkan orang untuk mengutarakan kebebasan untuk berekspresi, tapi ini bukan ekspresi yang baik gitu. Dan media sosial juga sebenarnya memungkinkan menciptakan ruang-ruang gema di mana pengguna media sosial menganggap apa yang dilakukan di media sosial dengan postingan yang mengandung ujaran kebencian itu biasa-biasa aja gitu. Padahal sebenarnya itu persoalan gitu. Jadi itu yang menyebabkan, dan mungkin begini ya, seringkali secara tidak sadar kita menjadi mengekspresikan ketidaksukaan kita secara eksplisit. Lupa bahwa menggunakan media sosial itu juga ada etiketnya. Sebagai warga net kita juga harusnya mematuhi atau dalam konteks menghargai etiket. Membayangkan orang lain juga menjadi kita. Kalau kita diberi ujaran kebencian, apa ya kita mau? Masa kita melemparkan ujaran kebencian ke orang lain? Itu yang saya kira menjadi fenomena umum yang tentu saja menjadi bagian kalau dari saya pegiat literasi digital untuk mengajak pengguna media digital itu untuk melawan ujaran kebencian dan tidak ikut terseret menjadi produser atau produsen ujaran kebencian. Nah, jadi kalau kita lihat ini Mbak Novi, banyak kan orang yang kemudian ada di sosial media itu, misalnya ya, let's say mereview barang ya, produk gitu. Lalu kemudian mungkin dia tidak suka dengan barang itu karena preferensi. Nah, itu bisa nggak sih dikategorisasikan sebagai ujaran kebencian gitu, misalnya nomor satu. Lalu ada juga orang-orang kan sekarang banyak tuh teman-teman yang punya apa yang disebut sebagai alternatif account atau alter account, dan mereka merasa anonimus gitu loh Mbak. Jadi mereka bebas gitu ya, merasa bebas. Nah, sebetulnya apa sih batasan-batasan gitu buat kita supaya kita tidak terjebak sebagai orang yang melakukan ujaran kebencian itu sendiri gitu. Oke, berarti ini ada 3 pertanyaan sebenarnya ya. Satu pertanyaan tentang apa yang sebenarnya disebut dengan ujaran kebencian gitu ya. Kemudian sebenarnya respon yang bisa dilakukan terhadap ujaran kebencian apa, dan kemudian ketiga strateginya apa gitu ya. Oke, saya mungkin akan mulai dari bentuk ujaran kebencian ya. Jadi pada dasarnya seperti yang tadi saya jelaskan, ujaran kebencian ini kan tindakan komunikasi untuk menyampaikan informasi bahwa kita tidak menyukai atau menunjukkan ketidaksukaan kita. Ketidaksukaan itu halus ya, tapi sebenarnya kebencian kita jika ada orang atau organisasi atau bahkan kota, negara, bangsa. Jadi ini bukan hanya ditujukan pada orang ya, bisa juga ditujukan pada organisasi, negara, kota, instansi, dan macam-macam yang tentu saja dianggap berbeda. Nah, menjelek-jelekan mungkin bahasa sederhananya. Dalam konteks ketika kita mereview gitu, misalnya mereview produk gitu, biasanya produk itu kan ada nama brandnya atau ada nama sellernya gitu ya. Sellernya bisa individual, bisa perusahaan misalnya. Sepanjang kita kemudian melakukan atau menyampaikan kebencian kita terhadap karakteristik produk dan atau karakteristik produsen, dan itu disebutkan gitu ya, disebutkan secara eksplisit, itu bisa dianggap sebagai ujaran kebencian. Apalagi kalau itu dalam konteks tidak sesuai dengan karakter produknya gitu. Jadi bukan review yang sifatnya netral melihat kelebihan dan kekurangan, tapi sengaja mencari-cari, menjelek-jelekkan atau menunjukkan kebencian terhadap produk atau perusahaan yang tidak fair gitu ya. Jadi bukan review tapi tidak fair. Tapi kalau review fair sebenarnya bukan ujaran kebencian, sepanjang bisa menunjukkan dan yang mereview itu juga punya kepakaran gitu ya. Jadi punya kepakaran di situ.
Nah, kemudian ujaran kebencian itu bentuknya apa saja sih? Ujaran kebencian ini bentuknya kalau secara format ya bisa macam-macam. Bisa tulisan dengan menyebutkan nama individu, organisasi, instansi, negara, bangsa, kota, dan lain-lainnya gitu ya. Kalau dalam konteks format seperti itu. Tapi dalam konteks muatan pesan itu bisa dalam konteks tadi hubungannya dengan politik, agama, kemudian agama atau kepercayaan, preferensi seksual, different ability gitu ya, atau perbedaan kemampuan, atau sebenarnya juga persoalan penampilan fisik. Misalnya saya gemuk, kamu kurus, itu juga bisa dianggap sebagai ujaran kebencian. Dari penelitian yang dilakukan oleh saya dan tim di Prodi Magister Ilmu Komunikasi tentang WhatsApp Group dan perempuan di Indonesia, kita menemukan bahwa ujaran kebencian paling banyak itu terkait politik. Kemudian yang kedua adalah terkait personal atau individu, tokoh gitu. Yang ketiga adalah sebenarnya terkait agama gitu ya. 3 itu yang kuat gitu dari temuan kita. Dan menyambung ke pertanyaan yang berikutnya, terus dari responden yang kita teliti, 1.250 responden perempuan yang kita teliti menggunakan WhatsApp Group, ternyata hampir separuhnya, sekitar 46% itu mendiamkan kalau ada ujaran kebencian, dibandingkan dengan melakukan verifikasi atau melakukan konfirmasi verifikasi. Itu artinya apa? Masih ada tantangan sebenarnya kita untuk kemudian secara bersama-sama gitu melawan ujaran kebencian, artinya tidak berdiam saja dan juga tentu saja menghindari diri juga untuk menaruh ujaran kebencian. Strateginya banyak sih gitu ya. Strateginya misalnya saja kalau secara individual ya kita harus hati-hati. Kalau kita sedang tidak suka atau benci itu sebenarnya manusiawi. Tapi ekspresi dan juga tentu saja kesopanan dan sebenarnya juga ini bisa dikaitkan juga dengan hukum. Kalau kita melakukan ujaran kebencian dan itu dianggap mencemarkan nama baik, itu juga bisa diseret ke ranah hukum kan Mas Rum ya. Jadi strategi individunya harus kita mulai dari diri sendiri tentu saja. Kita ngerem, kalau marah ya jangan nyata, teruslah apalagi nyebut nama apapun, individu, organisasi dan yang lain-lain gitu. Kita boleh benci, mungkin itu sesaat gitu, dan itu manusiawi, tapi nggak usah dijadikan media sosial ini sebagai tempat sampah marah-marah kita gitu ya. Tapi secara komunitas atau secara kelompok kita bisa melawan ujaran kebencian dengan bekerja bersama-sama gitu. Apapun bentuknya, sederhana mungkin misalnya saja kalau ada yang share ujaran kebencian diingatkan. Atau diverifikasi, bukan kok tokoh A nggak kayak gitu, aku dapat informasinya dari ini, tokoh A itu tidak, misalnya bukan yang seperti yang dikatakan di situ gitu. Nah itu bisa bersama-sama dilakukan dengan berbagai macam cara, dari yang sederhana gitu, komentar bareng-bareng atau mendiskusikan atau melakukan berbagai macam program-program literasi digital yang sederhana, termasuk sekarang ya kita kan sebenarnya melakukan talkshow ini juga bagian dari sebenarnya bagaimana kita mengajak masyarakat atau pendengar atau penonton kita nanti untuk bisa menghindari dari ujaran kebencian supaya kita tidak menjadikan media sosial ini tempat sampah untuk konten-konten negatif gitu Mas Rum. Ya Mbak, mengenai tadi Mbak Novi sudah menyampaikan bahwa kita harus berani ya speak up ya melawan ujaran kebencian gitu. Nah ini tentu juga terkait dengan apabila kita diam saja mungkin dampaknya akan meluas ya Mbak ya. Betul. Kita tidak tahu dunia maya itu kalau kita katakan sepenuhnya maya mungkin nggak tepat juga ya Mbak Novi ya. Karena efek dari yang kita katakan di dunia maya itu mungkin bisa berimbas di kehidupan personal gitu. Betul. Misalnya kemarin yang sempat viral nih Mbak, ada artis yang misalnya dia pemeran peran antagonis gitu ya. Lalu kemudian banyak tuh yang menghujat karena aktingnya yang bagus sebetulnya ya, tapi saking bagusnya terbawa dan sebagian netizen tidak bisa membedakan dunia acting dengan dunia nyata gitu. Nah hasilnya kemudian misalnya media sosial mereka diserbu oleh para netizen yang ingin menghujat dan sebagainya. Ini kan terasa dampaknya di luar area syuting kan Mbak. Nah sebetulnya dampak apalagi sih yang harus kita mitigasi misalnya dari ujaran kebencian ini. Oke.
Memang sekarang ini ya, apa namanya, media sosial ini sangat khas dalam tanda kutip ya. Di sisi satu, tentu saja media sosial bisa dijadikan tempat untuk apa namanya, berhubungan dengan kolega, teman, dan juga mungkin keluarga, dan bisa digunakan untuk hal yang positif gitu ya. Jualan, membuat aksi bersama, gerakan bersama, petisi online, dan macam-macam. Tapi di sisi yang lain tadi juga ujaran kebencian menjadi salah satu konten negatif gitu ya. Dan yang menarik sekarang, ujaran kebencian tidak hanya ditujukan pada orangnya dalam konteks tadi artis yang dicontohkan Mas Rum, tapi karakternya. Padahal si artis itu atau si aktor itu bermain peran di banyak karakter gitu, tapi dia hanya dibenci untuk satu karakter yang dia main antagonis, dan karakternya memang kalau dalam bahasa Jawa nyengitin ya, bikin benci gitu ya. Tapi kan itu sebenarnya bukan dunia nyata. Jadi dunia mayanya itu jadi double gitu ya. Dunia maya yang ada di lakon itu, kemudian dunia maya di mana si artis itu ikut dihujat. Nah, itu memang dampak yang paling terlihat pertama kalau yang diserang ujaran kebencian ini adalah individu yang bersangkutan. Dan dampaknya tentu saja bukan hanya kemudian dihujat di dunia maya, tapi di dunia yang sebenarnya gitu. Bahkan juga saya dengar atau saya baca, ada artis yang karena dibenci perannya itu sampai kadang dilempari tomat busuk atau telur busuk di kehidupan nyata gitu. Padahal tahunya juga dari media massa dan juga di mana dia memainkan perannya, dan juga di media sosial. Ini kan kejam banget ya. Tapi juga dampak sebenarnya bukan hanya pada individual, karena terkadang ujaran kebencian juga disampaikan kepada orang, individu, tapi dia adalah pejabat publik. Artinya dia adalah wakil negara atau wakil pemerintah yang tentu saja mempunyai instansi atau mempunyai negara ya sebagai apa namanya, tempat dia bekerja. Nah, ini yang kadangkala membawa dampak yang lebih luas gitu ya. Dampaknya bukan hanya pada individu yang bersangkutan, tapi juga instansinya dan bahkan pada bangsa dan negara. Dan yang jadi persoalan yang lebih lagi adalah ujaran kebencian ini menimbulkan intoleransi. Karena apa? Karena ujaran kebencian ini sasarannya adalah perbedaan, baik itu perbedaan agama, perbedaan politik, kemudian perbedaan afiliasi politik juga, kemudian juga perbedaan yang lain gitu, kemampuan fisik maupun tadi misalnya saja preferensi seksual gitu ya, yang itu membawa nama bangsa dan juga sebenarnya membawa atas nama bahwa harusnya kita sama-sama manusia, sama-sama dihargai dengan perbedaannya. Jadi keterpecahan atau pecah-pecahnya kelompok-kelompok masyarakat ini bisa tambah muncul, segregasi sosialnya itu lebih kenceng kalau kemudian ujaran kebencian dilekatkan pada perbedaan berdasarkan berbagai macam tadi, baik dari politik, ras, agama, dan sebagainya. Jadi dampaknya bisa luas dan bisa membawa perpecahan dalam bentuk fisik. Tidak hanya sekedar berantem ini kelompok dan kelompok, itu polarisasinya tidak hanya di media sosial tapi bisa dalam kehidupan nyata gitu. Sweeping misalnya, atau kekerasan terhadap dua kelompok dengan etnis yang berbeda, itu bisa juga dipicu oleh ujaran kebencian yang awalnya ada di media sosial. Ya, saya pernah nonton film dokumenter judulnya The Social Dilemma. Di situ disebutkan ya Mbak bahwa ujaran kebencian yang marak di sosial media bahkan bisa berpotensi menuju pada perpecahan bangsa. Betul. Ya, nah, terkait dengan itu lalu apakah ada indikasi misalnya bahwa beberapa ujaran kebencian itu fabricated Mbak, atau ada orang yang punya motivasi untuk membuat itu? Nah, apa sih motivasinya kalaupun ada Mbak? Saya kira dalam konteks konten negatif sepanjang yang saya pelajari gitu ya, dan juga saya amati, memang ada yang sifatnya itu individual based, ada yang sifatnya itu kolektif gitu, dan ada yang sifatnya itu sengaja dalam konteks ikut-ikutan gitu ya, atau sengaja dalam konteks memang punya individual reason. Tapi yang fabricated itu juga muncul gitu, terutama dalam konteks politik, entah itu politik dalam arti politik in general ya, hubungannya dengan kekuasaan secara langsung ke pemerintahan, maupun politik identitas gitu. Jadi secara teori dan secara fakta, fabricated itu mungkin ujaran kebencian, terutama ketika ada
proses-proses di mana perebutan kekuasaan itu terjadi ya. Baik itu kekuasaan dalam arti empirik, misalnya ada pemilihan pemimpin, atau kekuasaan dalam arti wacana, memenangkan wacana antara kelompok dominan dan kelompok yang terpinggir gitu. Jadi fabricated itu sangat mungkin, tapi motivasinya bisa macam-macam. Ada yang motivasinya karena ekonomi, dibayar untuk menyebarkan ujaran kebencian terhadap tokoh tertentu yang dibenci oleh tokoh lainnya gitu ya. Ada juga yang sifatnya adalah persoalan individual saja, benci secara individual, dan kemudian mendapatkan tempat untuk melemparkan kebenciannya gitu. Jadi bisa motifnya ekonomi, bisa motifnya individual, yang dia memang nggak suka aja gitu atau benci aja. Jadi bisa macam-macam. Tapi bahwa itu bisa difabrikasi iya, tapi tidak semua ujaran kebencian itu difabrikasi. Tidak semua ujaran kebencian difabrikasi, tetapi ada kemungkinan ada tendensi untuk difabrikasi karena kepentingan individual atau kelompok tertentu tadi untuk mendapatkan kekuasaan politik, ekonomi, atau tadi sosial budaya untuk memenangkan pertarungan wacana gitu. Ya. Nah, kemudian refleksi Mbak dari sikap kita terhadap ujaran kebencian dan konsensus nasional atau konsensus kebangsaan. Ya, saya kira sebenarnya kalau kita ingat karakter bangsa Indonesia ini ya, kalau orang bilang kan bangsa Indonesia ini ramah ya, ramah, kemudian juga empatinya tinggi, suka gotong royong. Nah, kadang-kadang saya bertanya juga pada diri sendiri, ini karakter yang sering didengung-dengungkan itu mana sih gitu. Nah, mungkin tidak semua kemudian mempunyai potensi atau terjebak dalam ujaran kebencian apapun motivasinya. Tapi sebaiknya kita mengingat konsensus kita sebagai bangsa itu seperti apa. Kita ingin bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang tidak hanya merdeka lepas dari penjajahan, tapi juga merdeka atas penjajahan intoleransi tadi. Artinya kita harus membangun masyarakat yang toleran. Karena sudah dari sejak negara ini dibangun gitu ya, kekayaan kita atas perbedaan itu tinggi banget gitu. Berbeda bahasa berapa, mungkin nggak hanya ratusan tapi ribuan bahasa, tapi juga berbeda suku, udah kekayaan kita. Jadi yuk kita ingat kekayaan kita, udah dari fisiknya saja pulaunya banyak banget. Nah, jadi dimulai dari hargai perbedaan. Kalau kita bisa menghargai perbedaan, kita tidak akan dengan mudah melemparkan ujaran kebencian, dan media sosial jadikan tempat yang asik untuk bikin pesan yang baik. Luar biasa, tagline-nya luar biasa itu Mbak. Jadikan tempat yang asik untuk media, untuk bikin pesan yang baik. Bikin pesan yang baik. Nah, itu luar biasa. Tadi juga dari refleksi Mbak Novi, kita bisa belajar bahwa kita ini sangat beragam, mulai menghargai perbedaan, kemudian memupuk toleransi dengan melawan ujaran kebencian. Gitu ya Mbak Novi ya. Terima kasih Mbak Novi. Sobat Polgov semua, ingat, pupuk toleransi, lawan ujaran kebencian. Terima kasih telah menyimak edisi kali ini. Jangan lupa untuk ikuti konten-konten kita di media sosial @dpp UGM. Muhammad Rum, Novi Kurnia, signing off.